Pak, sebagai orang nomor satu apoteker di Indonesia, apa barang ini Pak? Gitu loh Pak. Kalau dilihat data yang dirilis sama Kementerian Kesehatan itu kan 55% itu kan fatal. Fatality rate-nya itu 55%. Tinggi Pak. Tinggi. Kan. Bahkan sebagian orang mendorong ini harusnya udah masuk ke KLB kan gitu. Kejadian luar biasa. Sekarang pun kami jadi dilema Pak. Karena kami masih menunggu hasil sampling Badan POM sampai selesai. Mampu nggak sih sebenarnya Pak pemerintah ini ngecek apa sih penyebabnya? Karena kalau penyebabnya aja belum tahu, gimana kita cara menanganinnya? Penyebabnya kan masih belum jelas. Iya. Tapi sekarang pemerintah mendorong juga nih ada nih obat dari Singapura katanya. Iya. Yang sampai berapa juta itu harganya satu impul gitu ya? Iya. Itu gimana tuh Pak? Undang-undang Start Blood yang Belanda aja masih kita pakai sampai sekarang. Kita masih mempertahankan itu. Sebenarnya kan ada undang-undang yang membahas tentang obat kefarmasian secara khusus gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue beruntung banget kehadiran seorang bintang tamu yang perlu gue banyak bertanya sama beliau nih, Pak Novendri, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia. Iya. Ketua IAI. IAI. Yang terpilih bulan Juli ya, Juni Pak ya. Terpilih akhir Juni. Juli itu Pak ya. Iya. Nah prinsipnya gini teman-teman, gini Pak, saya mau tanya sama Pak Novendri mengenai case yang belakangan ini lagi rame banget nih Pak. Iya. Dan ini masih sangat misterius, semua orang lagi pada pusing, layaknya seperti kayak COVID pada masa awal-awal dulu gitu kan. Iya. Kita belum tahu nih seperti apa mengenai gagal ginjal akut pada anak. Nah ini jujur aja Pak, khususnya kayak kita-kita nih Pak ya, mungkin generasi seumuran saya, generasi milenial itu lagi worry sebenarnya gitu. Yang paling worry itu generasi kita, karena anak-anak kita tuh yang kecil-kecil itu Pak. Benar. Kalau Pak Novendri kan anaknya yang udah Udah besar-besar dewasa, gitu kan. udah dianggap kategori aman. Aman lah kan. Iya. Nah, kita-kita ini yang justru malah ini apa ini? Iya, Jadi makanya para milenial ini justru malah lebih banyak worry-nya. Jadi ada hal yang perlu dipelajari lebih lanjut. Kebetulan penonton kita kebanyakan teman-teman umur 25 sampai 34 gitu Pak ya, dan generasi itulah. Nah, Pak, sebagai orang nomor satu apoteker di Indonesia, apa barang ini Pak? Gitu loh Pak. Iya, begini Pak Vasco. Jadi memang kami pun kan lagi prihatin ya, karena korbannya semenjak bulan Agustus itu semakin bertambah pesat gitu ya. Terus kalau dilihat data yang dirilis sama Kementerian Kesehatan itu kan 55% itu kan fatal. Fatality rate-nya itu 55%. Tinggi Pak. Tinggi kan gitu. Di atas COVID, jadi ngomong Padang gue mentang-mentang di atas COVID. Iya, di atas COVID itu betul. malah jauh. Dan bahkan sebagian orang mendorong ini harusnya udah masuk ke KLB kan gitu, kejadian luar biasa. Nah, sampai sekarang pun kan surveillance, pemeriksaan oleh tim kedokteran, dari tim kefarmasi kan juga ada, tapi belum ketemu penyebabnya apa gitu ya. Nah, kebetulan kenapa dikaitkan dengan obat? Karena ada kasus yang sama di Gambia. Kasus yang sama di Gambia, kemudian pemerintah Gambia menyimpulkan ini penyebabnya adalah sirup paracetamol yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, salah satu langkah awal pemerintah karena ini yang tadi itu ya, karena ini mengenap ke balita, ini kan mengundang simpati yang luar biasa. Jadi pemerintah langsung ngambil sikap coba diberhentikan dulu penggunaan obatnya kan gitu. Walaupun itu menimbulkan kepanikan kepada masyarakat ya, yang biasanya anaknya panas, udah terbiasa pakai paracetamol sirup. Iya, anak saya demam Pak, sekarang jadi dimasukin dari pantat terus sekarang nih Pak. Iya. Kasihan juga itu. Iya, kan nggak nyaman itu. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Nah, cuman kami di fasilitas kesehatan, di apotik, di rumah sakit kan nggak ada pilihan. Karena itu kan udah ketentuan pemerintah, kita harus ikut ya, karena kita praktek atas izin pemerintah kan gitu. Nah, berharap bisa cepat ketemu penyebabnya, sehingga bisa kembali ke normal kan gitu. Oke, tapi gini loh Pak, maksudnya, saya ini kan background saya juga dulu kan di UI itu teknik kimia Pak. Jadi sedikit-sedikit ngerti lah mengenai kandungan bahan-bahan kimia apa itu. Kayak kalau kita bicara etilen glikol, khususnya untuk kadar yang tinggi, ya udah pasti berbahaya. Tapi memang etilen glikol ini kan sebenarnya bahan dasar ya Pak ya. Iya. Dan rata-rata saya yakin semua obat ada etilen glikol, malah banyak. Bahan yang murah sebenarnya itu kan. Betul. Nah, bicara kalau kandungan etilen glikol yang menjadi berbahaya,
dan dampaknya kepada ginjal anak, itu gimana Pak ya? Emang Bapak nggak kontrol atau di mana? Kan jadi kan ada batas toleransi. Iya. Ada yang Bukan, sebentar Pak, saya potong sedikit. Jadi di setiap obat ini, itu kan ada batas toleransi yang Iya, yang boleh kan diterima oleh tubuh Iya, berapa, iya. gitu kan. Tapi akhirnya yang sampai ke output ke konsumen itu kan, itu apa karena BPOM atau enggak, jadi kan kontrol memang sampai ujung? kalau industri farmasi itu kan wajib memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik. Jadi dia udah ada rangkaian proses bagaimana dia menjaga kualitasnya itu. Dan itu Badan POM sangat percaya itu kan gitu. Di setiap batch produksinya itu selalu ada pengecekan. Sehingga Badan POM pun di post market itu paling hanya sampling. Kan nggak mungkin semua produk beredar kemudian diuji oleh Badan POM. Hanya sampling aja karena sangat percaya dengan proses yang ada di industri farmasi. Oke. Iya. Tapi akhirnya kan ditemukan kemungkinan penyebabnya adalah di Tapi itu kan baru ditemukan kan baru di 5 produk dan itu hanya di produk yang pertama itu juga hanya di satu batch aja. Jadi nggak banyak gitulah hanya. Nah, jadi yang lebih itu ya terlebih iya dahulu nggak maksudnya. banyak. Jadi kan hanya di 5 produk yang ditarik itu aja. Apa aja Pak itu Pak? Saya masih ingat ya ada Yang kita nggak boleh minum. Jadi ini buat jaga-jaga buat teman-teman juga nih Pak yang punya anak-anak. kemarin itu kalau saya kan ada turmeric sirup, kemudian Turmeric ada sirup nggak boleh. tapi hanya batch tertentu aja, saya Oke. lupa. Itu harus ada catatan batchnya. Oke. Kalau yang di luar itu aman. Oke. Kemudian ada 3 produk yang mereknya Uni Baby, ada Uni Baby sirup, ada Uni Baby drop gitu ya. Oke. Ada 5, nanti saya bisa lihat catatannya. Oke. Jadi hanya segitu dari sekian ratus produk yang beredar gitu. Boleh nggak Pak dilihatin catatannya buat ini informasi buat teman-teman. Oh yang boleh, penting, Pak. boleh. Nanti saya cari nih Ini Pak. penting buat teman-teman generasi milenial punya anak-anak balita itu loh. Iya, betul. Jadi memang hanya Was-was kita Pak. Betul. Was-was kita Pak. Betul. Karena sakit panas demam ini kan udah penyakit rata-rata anak kecil ya, demam itu udah biasa lah, Iya. sehari-hari lah kan Pak. Ini nggak boleh minum obat sirup ya gimana ini ceritanya? Betul. Pak, boleh nggak kita misalnya gini Pak, ini buat apa namanya buat preventif kita juga Pak ya, Iya. para orang-orang tua muda ini yang pengen menjaga anaknya. Hmm. Kira-kira yang sebaiknya harus kita hindarin dulu nih sekarang. Misalnya produknya apa aja misalnya gitu Pak? Yang sudah pasti itu yang kemarin itu ada yang belum ada perubahan ya, karena memang ternyata di produk dia itu memang banyak teman tuh kayak merek Uni Baby Cough sirup, terus ada Uni Baby demam sirup, kemudian ada Uni Baby demam drops, itu yang 3 itu, kemudian ada fluorin DMP sirup, itu yang perlu dihindari sekarang ini untuk penggunaan. Itu aja? Itu. Tapi sekarang pun kami jadi dilema Pak, karena kami masih menunggu hasil sampling Badan POM sampai selesai. Makanya sekarang kalau masyarakat ke apotik pun masih terbatas. Jadi sekarang itu yang kan kemarin ini hari Rabu ya, hari Senin malam kan keluar edaran dari Kemenkes untuk membolehkan kembali apotik melayani obat sirup. Tapi baru terbatas kepada obat-obat sirup yang memang pembuatannya tidak menggunakan pelarut sorbitol, polietilen glikol. Sirup apa? Yang nggak pakai alkohol Pak? Emang sirup akhirnya jumlahnya sedikit yang memang dari awal memang aman kayak sirup sirup gula. kering. Sirup gula. Iya. Itu jadi kami itu masih Bahkan menunggu vitamin-vitaminnya semua rata-rata banyak pakai itu kan Pak? pakai, iya. Jadi pakai pelarut itu kan. Makanya cuma kan sepertinya pemerintah nggak berani spekulasi. Mereka pengen memastikan dulu semua produk itu, sekarang kan seluruh pabrik diwajibkan ngecek kembali itu produknya. Cek lagi, bahkan yang sudah keluar. Iya, suruh ngecek lagi. Kalau yang udah sampai- keluar gimana? Yang udah di apotik? Kan di hold sekarang. Oke. Kita nggak boleh melayani sekarang. Oke. Nggak boleh. Oh, apoteker nggak boleh melayani? Nggak boleh layani sekarang. Di hold. Walaupun ada resep dokter? Termasuk, walaupun jadi dokter pun dilarang meresepkan sekarang. Kecuali memang dokter yakin sekali nggak ada pilihan lain, mau nggak mau baru. Oke. Jadi, ini kan memang udah seminggu nih kita di hold, nggak ngelainin sirup.
masih terbatas. Oke. Makanya Jadi sebenarnya kan memang berarti intinya belum diketahui jelas juga ini penyebabnya apa. Belum. Ini baru meraba-raba sebenarnya. meraba-raba, iya. Mampu nggak sih sebenarnya Pak pemerintah ini ngecek apa sih penyebabnya itu loh? Saya yakin mampu lah, insya Allah. Normatif ya. Harus punya keyakinan. Kalau Harus nggak punya nanti, keyakinan, ya. kalau nggak kita nggak dorong harus yakin bisa, nanti gawat. Iya. Ya, Memang apalagi harus buat Pak harus Fasko yang bisa. masih punya balita. Harus bisa, memang harus Harus berani, bisa. bahaya banget ya. Iya. Karena penyakitnya kematiannya 55% loh, tingkat Betul, fatality-nya fatality rate tinggi. Covid aja cuma berapa persen, kecil Iya. banget. Ini kan bahkan lebih ngeri lagi kita nih Pak. Iya. Dan gini loh, ini masalah aset bangsa ke depan ini. Betul. Anak-anak kecil korbannya. Kalau dulu Covid itu makan korbannya kepada orang-orang yang tua, komorbid. ini kepada anak-anak masa depan kita. Iya, gitu loh, Pak. betul. Ini pemerintah harus benar-benar serius ngejalanin ini. Iya. Dan gue yakin harusnya memang sebenarnya gue sepakat dengan Pak Novendi tadi. Gue yakin pemerintah harusnya bisa. Iya. Kalau ada kemauan, harusnya bisa. Kan sarana kita lengkap, ada lab kita bagus-bagus, Ya, kalau cuma buat sekedar ngecek itu sih, ya kan ada transmission elektron mikroskop ada, bisa dicek juga virusnya bisa kelihatan sebenarnya kan Pak. Iya. Banyak lah, Eijkman juga lengkap. Iya, alat-alatnya. saya lihat sekarang kan jaringan ginjalnya yang korban yang meninggal kan sekarang dibiopsi, diperiksa penyebabnya, kerusakannya apa. Jadi kan saya lihat seperti itu. Makanya kita doronglah pemerintah itu supaya bisa cepat mengupayakan bisa ketemu penyebabnya. Sebanyak itu ahli kita masa nggak bisa kan gitu ya. Karena kalau penyebabnya aja belum tahu, gimana kita cara menanganinnya? Betul. Nah, yang menarik nih Pak. Tapi mungkin tepat nggak nanya ke Bapak ya, karena Bapak kan apoteker. Maksudnya gini Pak. Penyebabnya kan masih belum jelas. Iya. Tapi sekarang pemerintah mendorong juga nih ada nih obat dari Singapura katanya. Iya. Yang sampai berapa juta itu harganya satu impul gitu ya. Iya. Itu gimana tuh Pak? Ya menurut saya sih wajar ya, kalau memang itu terbukti memang bisa menurunkan fatality rate-nya, nggak apa-apa. Itu Tapi kan belum tahu ini penyebabnya apa. Kalau kayak COVID aja kan ketahuan, ini virus penyebabnya kan gitu. Enggak, ini bukan bicara penyebab sih. Ini obat ini bisa menurunkan laju kerusakan ginjalnya kan. Oh. Tanpa kita bicara ini penyebabnya apa kan gitu. Oh, jadi kita nggak mikirin itunya, Nggak. intinya pertahanan dari sel ginjalnya Iya, itu. jadi Obat yang ada sekarang ini yang mau ada diambil sekarang dari Singapura, Pak, dari Singapura ya. Singapura ya. Itu kan menghambat laju kerusakan ginjal tuh. Obat apa itu Pak? Apa kalau Ini salah namanya? tepat nanya ke apoteker sih tepat ini. Itu bagi kami pun baru. Ya. Jadi itu kan belum beredar di Indonesia. Jadi kami juga belum begitu paham tentang obat itu. Kita baru minta 200 biji ya kalau nggak salah ya? Iya, kan Lupa itu pun seberapa. pengadaannya itu kan dengan metode dasar scheme access jadi memang dengan metode khusus yang dipunyai oleh Kementerian Kesehatan mereka mendatangkan. Memang di Indonesia selama ini memang seperti itu, ada beberapa obat yang memang dibutuhkan secara darurat dan itu didatangkan secara khusus. Itu Fungsinya apa Pak? Fungsi obat itu? itu menghambat laju kerusakan ini ginjalnya Oke. tanpa kita bicara penyebabnya apa gitu. Oke. Ternyata kan dari keterangan Menteri Kesehatan kan ternyata emang menurut beliau kan cukup ampuh untuk menahan laju kerusakannya. Itu kan. fungsinya obat berarti? Jadi semacam antidotnya gitu ya. Antidot, bukan obat sebenarnya? Ya kan disilahkan obat pasti kan gitu. Oke. Iya. Misalnya kayak metode penyembuhan kan sebenarnya nggak harus obat. Misalnya kayak vitamin itu kan bukan obat dong harusnya. Bukan ya. Bukan mengobati, Bukan. tapi dia Jadi ini mungkin misalnya apakah misalnya penyebabnya itu karena kadar asam oksalat yang tinggi, makanya saya juga belum tahu persis mekanisme kerjanya seperti apa. Karena dia atau digaungin aja sebenarnya kayak PRP itu Pak ya, memang belum disahin sih di Kemenkes. PRP, Bapak pernah dengar PRP Pak? yang buat HIV/AIDS ya. Sebenarnya PRP itu bisa buat semuanya ya, karena dia kan apa namanya? Semacam kayak stem cell gitu tapi dari badan kita sendiri itu. Oh iya. Kayak kemarin COVID orang yang parah gitu langsung di PRP beberapa kali dan Tapi regenerasi itu kan- selnya lebih cepat. Iya. Kan itu kan intinya kan dia ngerusak Iya. ginjal kan Pak? Iya, Sakit betul. yang ditemuin sekarang Betul, ini kan? Betul. Kalau misalnya penyebabnya karena etilen glikol atau dan lain-lain itu, berarti yang harus regenerasi ginjalnya yang harus dipikirin tuh. Nah kalau ini kan dia masa ginjalnya kan adalah masa pertumbuhan pembentukan ya. Oh iya. Itu. Ini bukan masalah regenerasi, emang dia dalam masa pertumbuhan kan. Oh iya. Jadi nefron-nefronnya itu yang rusak kan gitu. Oke Pak. Nah sekarang saya mau ngobrol sama Bapak mengenai apoteker di Indonesia ini Pak ya. Iya.
kadang-kadang apoteker ini kurang diperhatiin sama masyarakat. Iya. Jadi kita pun kan juga banyak kurang paham sebenarnya Betul. apoteker tuh ngapain gitu kan. Bahkan sebenarnya padahal yang saya tahu Pak ya, apoteker itu justru malah ilmunya tuh lebih tinggi juga lagi dibanding dokter. Beda-beda case ya. Beda case, Maksud saya dokter ini yang menyimpulkan lo sakitnya Apa? ini. Iya. Nah, obat yang lebih ngerti apoteker. Kan gitu kan Pak ya? Betul, betul. Sebenarnya kalau kita tahu nih, Pak saya sakit batuk berdahak, nggak usah ke dokter, apoteker lebih ngerti. Oh ini obatnya ini, Iya. benar nggak Pak? Jadi Coba Bapak memang tolong jelasin Pak, apoteker itu apa sih gitu? ini kalau bicara apoteker itu memang agak luas ya Pak Vasco, karena apoteker beda nih. Kalau kita bicara dokter, pasti yang kebayang tuh orang pakai jas putih di rumah sakit atau puskesmas. Tapi kalau apoteker itu enggak. Apoteker itu di ruang lingkup kerjanya itu semenjak dari lingkungan produksi obat, di industri obat, kemudian di distributor obat yang kita kenal yang pedagang besar farmasi, itu juga penanggung jawabnya apoteker. Ya. Ini orang yang dua ini kan orang yang nggak pernah ketemu dengan masyarakat ini. Iya betul. Dia di industri, yang satu lagi di gudang kan gitu ya. Kemudian di pelayanan, ada di rumah sakit, ada di puskesmas, ada di apotik, dan ada di klinik kan gitu. Dan memang tugasnya itu selain sebagai tenaga kesehatan yang melayani kesehatan, dia juga seorang ahli manajemen, bagian memanage logistik. Dia tenaga kesehatan yang agak unik memang apoteker ini. Tenaga kesehatan yang lain kan nggak mikirin logistik. Kalau dia ini memang memikirkan logistik, kemudian juga harus entrepreneur. Kalau yang di apotek harus entrepreneur. Mau nggak mau ya? Iya, kalau dia Karena kadang-kadang apoteker juga sekalian merangkap kepala apotik kan gitu. Iya, kan dia penanggung jawab tuh. Jadi dia Secara gimana? bisnisnya juga iya, dia juga megang gitu harus ya? paham bisnis kan gitu. Jadi sewaktu orang nanya apoteker, saya juga rumit menerangkan. Karena begitu luas ruang lingkup kerjanya berbeda dengan dokter, bidan atau perawat kan gitu. Makanya kami ini punya program yang namanya Dagu Sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara benar. Nah, programnya yang kami gunakan untuk membranding apoteker ke masyarakat. Siapa sih apoteker, pendidikannya seperti apa. Di Ikatan Apoteker Di Indonesia? IAI, di Ikatan Apoteker Indonesia. Programnya Bapak nih yang baru ini ya? Iya. Nah, jadi beliau ini sebelumnya malah udah 2 periode sekjen IAI, Sekjen BPI, sekarang dia terpilih menjadi ketua umum. IAI. Nah, berarti apoteker ini intinya kan dia punya peran penting untuk berarti kayak meracik obatnya, gitu-gitu kan Pak? Semenjak mendesain formulanya. Formulanya juga. Jadi kalau di industri berarti kan dia menyiapkan formulanya, Iya, iya. merancang untuk produksinya, kemudian melakukan Di industri quality ini maksudnya control. ini nih Pak, maksudnya Di industri- pabrik. Pabrik, Pabrik, nah, ya, di biar, pabrik. biar teman-teman juga ini. Iya, di pabrik obat. Heeh. Kan dia merancang formula, kemudian dia merancang bagaimana memproduksinya gitu ya. Kemudian bagaimana mengecek kualitasnya, mutunya, sehingga bisa terjamin kemudian dilepas ke pasar. Nanti ada distributor obat ini kan spesifik sendiri, nggak gabung sama yang lain-lain kan. Namanya pedagang besar farmasi. Di itu juga ada apotekernya. Bagaimana dia menjamin, menjaga obat itu selama disimpan di gudang itu nggak mengalami kerusakan. Bagaimana ngatur keluar masuknya sehingga first in first outnya juga tertata kan gitu. Bagaimana proses pengiriman. Kalau obat tuh belum begitu rumit. Bagaimana yang vaksin kan gitu. Itu kan lebih rumit lagi. Nah, Storage-nya jadi gimana, storage-nya semua gitu ya. gimana ya. Itu ada. Jadi kalau di pabrik obat itu ada sertifikasinya cara pembuatan obat yang baik. Kalau di distributornya juga ada sertifikasi dari Badan POM cara distribusi obat yang baik kan gitu. Sebab kalau cara distribusinya juga nggak baik, obat tentu akan rusak. Kalau rusak berarti kan yang dirugikan masyarakat yang menggunakannya kan gitu. Iya, iya, iya. Ya bisa jadi misalnya kayak kandungan etilen glikol akhirnya berlebih, Iya, yang lainnya larut. kita nggak tahu. Jangan-jangan karena penyimpanan bisa jadi dong. Bisa penyimpanan. Belum tahu karena iya. belum tentu karena Produksi. bisa Iya, jadi karena iya. hulu ke hilir itu kan Iya, kan yang itu juga kan harus rantai yang cukup dikontrol. panjang, betul. Nah, itu rantai yang cukup panjang. Nah, Yang harus dijaga. kalau dokter itu kan ada dokter umum, spesialis akhirnya. Kalau di apoteker gimana Pak? Nah, kami sekarang juga sudah mulai merintis untuk adanya apoteker spesialis. 2 tahun yang lalu, sekitar di akhir 2021 kami sempat meresmikan 2 orang apoteker spesialis. Waktu itu dihadiri oleh Menteri Kesehatan yang lama, Pak Terawan. Jadi itu dokter spesialis farmasi nuklir.
Nah sekarang kami sedang menyiapkan juga dokter spesialis untuk anak, penyakit dalam, onkologi, kemudian intensive care. Tapi kami menyiapkan ini berdasarkan pembicaraan lebih awal dengan teman-teman kedokteran, dengan ID. Mereka kan punya perimpunan yang sama tuh, intensive care, penyakit dalam dan anak. Kami Kalau di dokter ada ID, di apoteker ada ID. Iya. Nah kami sudah bicara, kira-kira kalau kami siapkan ini nih teman-teman dari kedokteran butuh nggak nih? Udah butuh banget belum? Oh udah, kayak farmasi nuklir itu teman-teman dari kedokteran nuklir sangat membutuhkan, makanya kemudian kita desain ada apoteker spesialis farmasi nuklir. Apa sih Pak farmasi nuklir itu maksudnya? Itu terkait yang ini, yang untuk ya simpelnya untuk penanganan pasien-pasien yang harus diterapi pakai zat radioaktif kan, yang kanker, tumor gitu. Nah itu kan tuh Pengobatan Iya. itu bukan di kedokteran nuklir kok. Farmasi nuklirnya ngapain dia? yang nyiapin bahannya. Karena seperti Pak Fasko sampaikan tadi, ini dokter mendiagnosa, ketahuan, ini mesti diterapi pakai obat ini, yang nyiapinnya si apoteker. Oke. Yang nyiapin dosisnya, segala macam tuh si apoteker. Yang menentukan dosisnya tetap dokter dong. Dokter kan? ya, tapi nanti si apoteker mereview udah pas belum dosisnya segini, gimana cara penyajiannya. Sama nanti kan juga dokter-dokter yang spesialis penyakit dalam, penyakit anak, itu dia diagnosa anak. Oh sebenarnya ini dikasih terapi pakai ini. Nanti berapa ukuran dosisnya bisa diskusi sama apoteker spesialis anaknya kan gitu. Jadi akan sangat membantu bagi dokter. Dokter benar-benar fokus dia untuk mendiagnosanya saja. Tapi untuk pertimbangan obat dia dapat bantuan dari apoteker ngasih pertimbangan obatnya nanti ini. Karena pembelajaran untuk pertimbangan obat ini kan ada ilmu khusus lagi di situ kan sebenarnya. Betul. Ya mungkin dokter lebih mendalami ke diagnosa diagnosanya kan? ya. Kadang saya gini Pak, kalau bicara sakit-sakit, kadang saya juga kalau jarang ke dokter gitu ya, saya datang ke apotek aja ketemu apotekernya. Mbak saya sakit ini gitu kan. Ya dikasih obat, dia ngerti obat. Jadi tanpa mengurangi peran dokter nih ya, tanpa mengurangi peran dokter ya. Untuk gejala ringan kan boleh di awal, tapi kalau misalnya yang penting tuh tahu sakitnya apa kan. Ya, tapi kalau kemudian nggak sembuh-sembuh mah harus ke dokter. Saya sering ngalamin kok itu. Coba ngobatin sendiri, tapi kemudian nyerah juga harus ke dokter. Ternyata oh iya, ya emang nggak bisa dibohongin ya, dokter juga punya kan memang dari, itu yang penting dari segi pengalaman ya. Pengalaman beliau tuh berpraktek kan tahu dia belum tentu yang sesimpel yang kita pikirkan kan. Iya. Karena apoteker tidak bisa mendiagnosa. Nggak bisa. Apoteker tuh menyiapkan obatnya Iya. dari hasil diagnosa, kan gitu kan Pak ya? Betul. Jadi dia bisa membantu memilihkan obatnya yang mana. Kayak kasus sekarang nggak boleh pakai sirup. Oh ya, ini ada nih yang lewat supos kan gitu. Oke. Nah kalau bicara begitu Pak, di teman-teman apoteker di Indonesia ini Pak ya, apa kurangnya kita dibanding dunia? Di kita itu regulasi kita bagus, tapi implementasinya nggak bagus. Gimana maksudnya Pak? Iya, artinya kayak misalnya penegakan hukumnya, pembinaan pengawasannya di kita itu nggak bagus. Hampir di semua kayaknya, hampir di semua lini seperti itu. Regulasi kita bagus, tapi kemudian implementasi dari pemerintah selaku pembina dan pengawasan itu pasti masalahnya klasik. Masalah kekurangan dana, kekurangan SDM. Contohnya teknisnya deh Pak, misalnya teman-teman juga paham. Kayak sekarang kan kami berharap misalnya kayak yang bisa melayani obat, gitu, menjual obat di Indonesia. Semestinya kan hanya toko obat dan apotik. Tapi kan sekarang di swalayan bisa kita temukan. Padahal izinnya nggak ada. Bahkan tanpa apoteker ya? Bahkan tanpa apoteker, bahkan tanpa tenaga teknis kefarmasian yang dulu orang kenalnya asisten apoteker. Walaupun obat umum? Walaupun obat umum. Sebenarnya kalau kita bicara obat, regulasinya itu cuma 2 tempat kalau untuk pelayanan. Hanya apotek, kalau nggak toko obat. Toko obat terbatas, toko obat bebas terbatas sama bebas yang logonya hijau sama biru. Sedangkan yang kalau yang komplit ya harus ke apotek kan gitu. Tapi kan sehari-hari kita bisa temukan semua, mau di swalayan, di toko, minimarket juga banyak kan, Alfamart, Indomaret juga banyak kok itu obat-obatan. Nah itu kan regulasinya harusnya nggak boleh. Harusnya kan nggak boleh, karena kan belum ada regulasinya kan gitu. Oke. Walaupun obat umum ya? Iya, walaupun obat yang umum. Di warung-warung kecil gitu? Iya, betul. Harusnya nggak boleh? Nggak boleh. Oke. Nah,
Jadi Tapi kan yang menyebarkan dan mendistribusikannya itu kan pengusaha-pengusaha obat juga. Betul, betul. Iya. Nah, itu kan komunikasinya bagus antara apoteker dengan pengusaha obat. Ya tapi kan udah urusannya ke bisnis ya. Nah kan tahu sendiri kita jalur-jalur bisnis itu yang nggak akan dikuasai oleh apoteker kan, yang jalur-jalur seperti itu. Apoteker ini ya karena memang mereka nih orang di belakang layar gitu kan, orang iya. nggak pernah ketemu orang gitu, Iya, gitu ya, ketemunya iya. sama Pokoknya dia ikuti SOP aja kan SOP, gitu. jadi kadang-kadang kurang luas sama gitu-gitu kan. Iya, Gitu. iya. Poin saklek gitu loh Pak ya. Iya, jadi Gitu yang diuntungkan sekarang pengusaha yang ngerti celahnya kan gitu. Iya. Untuk menjaga kestabilan tuh harus memang hulu ke hilir itu di hilir tuh harus dipantau, monitor juga distribusinya Iya, Pak ya. iya. Undang-undangnya udah ada? Undang-undangnya belum ada Pak. Makanya belum ada kami berharap, alhamdulillah kan sekarang dengan bantuan dari DPR, khususnya dari Balek, Badan Legislatif, kemudian di 21 September kemarin RUU kefarmasian itu masuk dalam prolegnas prioritas. Oh udah diusulkan Pak ya? Udah, dan itu memang baru itu sejarahnya kami RUU-nya masuk prolegnas prioritas. Nah sekarang tinggal berharap mau dibahas oleh DPR itu aja. Ini kalau misalnya gol itu kan berarti itu sejarah yang diukir sama generasinya ketua umum yang baru ini kan istilahnya kan? Iya, begitu. Ada undang-undang khusus untuk apoteker gitu ya? Iya, jadi itu memang ya doa dan upayanya banyak orang lah ya. Iya. Itu menarik. Nah Pak, gini. Kemang ya kita itu yang nggak punya undang-undang obat gitu ya. Taruhlah nggak kita bicara farmasi, tapi bicara tentang undang-undang obat. Dulu kita punya undang-undang itu di zaman tahun di awal-awal kemerdekaan itu kita udah punya undang. Bahkan sampai sekarang pun kita masih menggunakan undang. Bayangkan undang-undang Stadblad zaman Belanda aja masih kita pakai sampai sekarang. Nah, masa itu semua iya, masa kita masih mempertahankan itu? Semestinya kan ada undang-undang yang membahas tentang obat, kefarmasian secara khusus gitu. Itu kan padahal kan kalau kita bicara kesehatan, farmasi itu kan mengambil porsi besar sendiri. Tapi sampai sekarang dia nggak punya undang-undang. Garis besarnya Pak, mungkin biar teman-teman juga tahu maksudnya undang-undang yang diajukan di prolegnas itu yang diajukan oleh para apoteker ini, apa yang paling penting misalnya contohnya? Case apa yang misalnya paling penting harus dijaga oleh undang-undang? Itu kan menyangkut ruang lingkup tentang mulai dari ketenagaannya sendiri, tenagaannya, kemudian menyangkut sarana prasarananya, mulai dari sarana produksi sampai ke sarana pelayanan. Itu juga sedikit menyinggung tentang kebutuhan pendidikan untuk tenaga SDM-nya kan gitu. Dan kemudian yang nggak kalah lagi sebenarnya isu yang paling krusial itu kan gimana kita bisa melalui undang-undang ini kita bisa atur secara bertahap, kita tuh bisa mandiri terhadap kefarmasian. Kami menyampaikan konsepnya itu ketahanan farmasi nasional. Kita udah rasakan waktu COVID, kita tuh rapuh sekali. Saat dihantam krisis, dihantam COVID, langsung kita kelimpungan, kita nggak punya obat gitu. Nah sebenarnya yang salah satu yang kami tahu, yang sampaikan ajukan ke DPR itu adalah gimana untuk mendesain undang-undang ini juga menjadi bagian cara kita untuk berstrategi untuk penyiapan ketahanan farmasi nasional gitu. Selama ini orang bicara tentang ketahanan pangan, tapi ketahanan farmasi orang nggak pernah bicara. Itu kan penting. Iya, gimana kita mulai memaksakan harus punya pabrik bahan baku sendiri. Kalaupun di sini sekarang sudah mulai ada ya beberapa. Kelimpungan gitu kan impor bingung gitu kan. Masker waktu itu ini bingung. Ya gimana itu kan apoteker juga kan kayak gitu kan. Iya, gimana komitmen pemerintah untuk menyiapkan bahan baku. Jangan sampai nanti ada yang bikin. Selama ini kan banyak yang coba buka investasi industri bahan baku. Tapi ternyata sepertinya kurang dapat support, harganya lebih mahal, mending impor kan jadinya. Sekarang terus juga bagaimana komitmennya kalau produksi bahan baku ini kemudian nggak ada lagi misalnya importnya kan gitu. Jadi kan itu perlu diatur sama pemerintah. Ya inilah mungkin peran dari IAI yang dorong ini ke ke DPR nanti kan DPR kan fungsinya nanti kan dalam mengesahkan undang-undang dari usulannya para apoteker itu kan Pak. Ya itu saya rasa kalau memang ini penting, saya rasa DPR pasti akan digolkan lah kira-kira itu Pak. Ya. Dan kalau ini Pak, gitu, ini kita bicara mengenai karir di apoteker, gitu, Pak. Dokter kan banyak kayak Pak. Oh,
Iya. Kalau apoteker gimana, Pak? Apakah profesi apoteker ini menjanjikan untuk masa depan? Menjanjikan, Pak. Asalkan dia itu serius, profesional. Tapi kalau dia hanya sekedar dalam tanda kutip hanya, kan udah terkenal di profesi kami. Kalau hanya sekedar menitipkan ijazahnya saja sebagai penanggung jawab, udah pasti dia nggak akan ada maju-majunya. Jadi apotek sini apotekernya nggak pernah datang nih, tapi ijazahnya dipajang gitu. Iya. Itu banyak tuh, Pak. Banyak. Kelakuan-kelakuan kayak gitu tuh, Pak, apoteker. Itu Bapak tertipin nggak tuh, Pak, gitu tuh, Pak? Kami kan lakukan pembinaan, tapi kan pembinaan yang organisasi lakukan kan terbatas. Iya. Kan juga ada yang Kalau punya ini kan kewenangan dia lebih. bisa ngertipin dokter-dokter yang nakal misalnya gitu kan? Misalnya ya. Iya, Biasanya tapi ini kan bisa juga gitu. ada batas kewenangan juga. Kan izin yang mengeluarkan bukan organisasi profesi. Izin yang mengeluarkan kan pemerintah, dinas PTSP kan sekarang. Jadi itu yang saya masukkan tadi, gimana pemerintah bisa benar-benar menegakkan aturan kan gitu. Nah, selama belum ada undang-undangnya tadi yang seperti Bapak bilang kan, ini kan perlu tuh, itu penting tuh saya nggak kepikiran ya. Iya. Nah, berarti kan ya ini harusnya minimal kayak membuat juga rules-nya. Oh, ada, gitu ada. Apoteker harus datang ke apoteknya minimal sekian berapa kali gitu tuh. Ada. Ada gitu, Pak ya? Ada, kami udah usulkan pemerintah dan itu udah diakomodir. Jadi kami mulai mengatur adanya surat di izin prakteknya itu sudah dicantumkan jam prakteknya. Ini kalau Pak Fasko sekarang ke apotek pasti ada tuh papan khusus praktik apoteker, jam praktek jam berapa sampai jam berapa. Itu semestinya dia harus hadir jam segitu. Gimana cara kita masyarakat bisa tahu dan atau bisa ketemu ya masyarakat? Nah, kami sudah nyampaikan teman-teman itu kalau berpraktek itu pakai jas praktek. Oke. Pakai jas praktek warna putih, ada tulisan apoteker, biar kelihatan. Biar kelihatan ada apoteker gitu ya. Kami kan terinspirasi itu waktu kalau kita Bapak lagi nggak acara. pakai sekarang Pak jas putih, Pak? Oh, karena nggak praktek. Oh, nggak praktek ini. Yang pengurus organisasi udah praktek. Iya. Ini beda. Ini ada jas organisasi, ada jas praktek di kita. Kalau jas organisasi kami jas warna abu-abu. Abu-abu. Nah, jadi ada beda. Jadi kami minta supaya masyarakat tahu kalau dia ke apotek, terus masuk apotek dia bisa bedakan, oh ini pegawai, ini apotekernya kan gitu. Dengan dia lihat pakai jas praktek, ada tulisan apoteker, ada label namanya si apotekernya kan. Karena kan kita juga perlu juga dijaga keamanannya di saat dokter membuat sebuah resep racikan gitu kan. Iya. Kalau yang racik ternyata ini apoteker bukan yang racik. Iya, Jangan-jangan salah. ada. Ntar kelebihan dari etilen glikol masukin lebih banyak. Nah, bisa jadi gara itu gitu kan. Iya, Ini kan harus peran juga di situ. ada kontrol dosisnya udah sesuai belum kan gitu. Iya. Aturan pakainya udah sesuai. Kan resep yang masuk tuh mesti direview oleh apoteker. Itulah kerjasamanya kan ya. Direview ulang, dosisnya udah pas belum, aturan pakainya udah cocok belum. Kalau belum nanti dikonfirmasi ke dokter. Ya, dan banyak juga Pak ya. Sekarang kan banyak juga apotek yang isinya di situ ya apotek mungkin apoteknya agak-agak nakal ya gitu Pak ya. Apotekernya nggak pernah ada, yang ada asisten apotekernya gitu kan. Iya. Nah itu gimana sih Pak hubungan antara ikatan asisten apoteker tuh ada dengan ini apa? Dengan apotekernya? Ada, jadi memang dari dulu kan memang ya? resmi, jadi memang itu dari zaman Belanda itu. Jadi sekolahnya apa itu asisten apoteker? Dulu asisten apoteker itu kan sekolahnya dulu orang kenal dengan sekolah asisten apoteker. Ada ya Pak ya? SAA. Oke. Ada, kemudian berubah namanya di Sekolah Menengah Farmasi SMF. Kemudian sekarang jadi SMK Farmasi namanya. Cuma dengan diberlakukannya Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 tahun 2014, undang-undang itu membatasi bahwa tenaga kesehatan itu pendidikan minimalnya diploma 3. Jadi sebelum undang-undang diberlakukan udah mulai tuh berdiri diploma 3 farmasi. Jadi jadi asisten apoteker itu dulu ada 2, ada yang lulusan SMA, ada lulusan D3 farmasi. Nah, setelah ada batas waktu tempo dari Undang-Undang 36, maka kemudian yang diakui sebagai asisten apoteker itu hanyalah yang lulusan D3 farmasi. Kemudian nomenklaturnya pun berubah. Jadinya namanya tenaga teknis kefarmasian. Ada. Memang mereka itu kerjanya itu membantu apoteker. Nah, di situ juga mungkin yang bikin apoteker itu kadang-kadang karena punya pembantu terus kadang-kadang jadi jarang hadir kan gitu. Bahkan kadang banyak nih Pak, asistennya lebih jago daripada apotekernya. Ya benar. Bener Pak ya? Ada yang kayak gitu lu banyak loh Pak. Iya, jago karena memang dia sehari-hari masuk ya. Apotekernya mungkin juga punya praktek tempat lain kan gitu. Itu kami juga pengalamannya lebih banyak gitu kan. Iya, jadi banyak, kami ada kawan saya apoteker juga misalnya kayak gitu. Apa?
asisten gue lebih jago. Kadang-kadang gue nanya, bro, lu sekolahnya pas lebih tinggian lu. Tapi pengalaman, Iya. pengalaman nggak bisa dibohongin kan Pak ya? Ya saya kan pengalaman itu berpengaruh ya kan, kita nggak cukup hanya keilmuan waktu kuliah aja tapi berpengalaman. Jadi makanya apoteker juga banyak yang ahli karena pengalamannya. Dia praktek kan, yang cukup menonjol itu di rumah sakit, di industri farmasi. Memang bagi kami kelemahan kami masih yang di komunitas ini, yang di apotek. Oke. Tapi kalau yang di luar itu udah banyak yang ahli. Tapi untuk menjadi seorang apoteker bisa kaya? Banyak. Banyak yang kaya? Banyak yang jadi pengusaha apotek juga banyak. Oh, larinya ke entrepreneurnya. Entrepreneurnya. Oke. Kalau dia di industri farmasi itu lumayan. Apalagi kalau industri farmasinya itu penanam modal asing PMA. Oh, itu luar biasa. Cuma kan jumlahnya kan nggak banyak. Iya. Yang di rumah sakit juga lumayan bagus. Banyak kalau asalkan memang ya balik lagi dia profesional, bertanggung jawab. Ya kan Allah juga nggak ini ya, juga nggak akan lari dari. Apa kendalanya Pak? Kendalanya dunia kefarmasian di Indonesia ini yang mungkin banyak yang saya nggak ngerti ya, dunia gelapnya apa gitu misalnya. Soalnya kan gini ya, kita kan nggak bekerja sendiri, kita kan bekerja dengan investor. Kita kan ada pemilik modalnya, mulai dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, terus di rumah sakit sendiri, di mana ingat nggak kasus vaksin palsu 2016? Itu kan boleh katakan nggak ada apoteker yang terkena, nggak ada. Karena waktu pembelian vaksin itu yang semestinya kewenangan apoteker pengadaan, tapi yang ngadain direkturnya, ownernya, gitu, owner rumah sakit, direktur rumah sakit dulu kan. Harusnya apoteker ya. Harus apoteker, iya. Makanya setelah kejadian itu pada rame-rame nyerahin ke apoteker, udah kamu aja yang beli. Itu fungsi apoteker juga harusnya. Iya, karena memang dia processing kan, dia yang bikin surat pesanan kan. Iya. Berarti kendalanya banyak peran-peran apoteker yang akhirnya diambil alih, gitu ya. digunting-gunting karena ada pulau apoteker lah, inilah ini aja ada. Iya, ada face interestnya soalnya. Oh, oke. Iya, nah itu yang banyak terjadi. Ada beberapa juga nih Pak, ini juga nggak tahu Bapak pernah mengalaminya apa enggak ya? Katanya saya dengar gosip-gosip gitu Pak. Kalau kayak itu mungkin saya nanyanya ke dokter harusnya. Kayak misalnya gini, ada beberapa perusahaan obat yang akhirnya nitipin salesnya gitu kan, ngobrol sama dokter biar kalau diresepin ini ada bonus itu, ini kan ada tuh Pak gitu Pak. Itu zaman dulu tuh Pak. Sekarang udah berkurang. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Jadi memang teman-teman dokter sekarang hanya disupport kebanyakan untuk mereka ikut seminar. Dan itu kan diakui kan, dia harus bonus buat dokternya. Iya, dari perusahaan obat gitu misalnya. Dulu itu. Sekarang udah enggak. Sekarang kan udah BPJS Pak. Obat udah diatur oleh JKN. Udah ikat alog. Iya. Nggak ada lagi. Harga obat tuh bukannya turun, terjun payung. Ya, bagus, alhamdulillah Pak. Iya, besar pengaruhnya. Nggak kayak gitu lagi. Pak ini Pak, karena kita mau bisnis juga nggak tega gitu loh Pak. Di dokter sekarang sama apoteker tetap disupport sama perusahaan obat, tapi untuk mereka menghadiri seminar aja. Iya. Kalau yang gitu kayaknya udah jauh lah berubah Pak. Jauh berubah Pak ya. Emang dulu ada kan Pak ya? Yang dulu dokter itu sampai bisa punya mobil sama dari ini apa? Dari itu udah rahasia umum lah dulu ya. Misalnya amoksisilin gitu ya. Jadi berapa itu udah ada brand tertentu ini kan. Kalau misalnya lu resepin sekian laporannya, taruh dikasih mobil, kasih rumah gitu. Ya berubah jadi acesilin, kulkasilin kan dulu. Dulu kan gitu. Sekarang udah enggak apa-apa, udah berubah. Boleh kan KPK udah melototin hal-hal seperti itu. KPK emang itu bisa KPK? Enggak pernah dipanggil dulu Kementerian Kesehatan untuk membicarakan masalah ini di KPK. Pernah dulu. Tapi kan yang dirugikan bukan uang negara itu. Tapi kan ini kan pegawai pemerintah yang banyak. Polisi itu Pak itu harusnya. Iya ya. Polisi ya. Iya, dulu sempat dipanggil KPK juga tuh Kementerian Kesehatan terkait itu. Iya. Jadi sekarang lebih makanya kemudian diatur boleh perusahaan itu mensupport hanya untuk terkait dengan pendidikan berkelanjutannya, ikut seminar. Oke. Pak, terakhir Pak. Iya. Ini buat teman-teman lagi mengenai kasus ginjal akut pada anak ini. Intinya kita harus ngapain nih Pak sebagai orang tua muda ini, anaknya masih banyak balita, harus ngapain kita Pak? Jadi memang kita sakit. Kalau sekarang
sakit mesti dapat obat. Ya, kalau yang pertama kan sebaiknya kalau gejalanya nggak ringan, ya sebaiknya kan ke rumah sakit atau ke dokter. Nanti dokter kan akan memilihkan juga obat sesuai dengan saran sementara Kementerian Kesehatan. Atau kalau penyakitnya ringan, Kan Pak gini loh, mohon maaf Pak ya, kan nggak semua orang yang demam-demam itu kan langsung ke dokter aja. Kan Enggak. biasanya kan Ke apotek ada dulu. ke apotek langsung kita udah tahu lah gini. Iya. Ini kan kalau kayak dikit-dikit kita langsung ke dokter aja kan banyak teman-teman yang Kosnya murah, besar. kosnya kan Iya, gede-gede itu. gitu loh Pak. Maksud masih saya, bisa gimana gitu loh. ke apotek. Nanti kami kan udah ngasih edaran ke teman-teman supaya menyiapkan obat pilihan Mm-mm. pengganti sementara waktu sampai sampling semua sidian sirup yang dilakukan Badan POM ini selesai kan gitu. Oke. Sehingga nanti dinyatakan aman. Oke, jadi datang aja ke apotek. Datang minta, apotek, nanti apa nih yang aman? Apotek udah tahu tuh. Udah tahu. Oke, dan dia tahu mana yang aman, mana yang Mana yang enggak. enggak? Oh iya. Oke. Datang ke apotek aja insya Allah nanti diarahkan. Yang ada apotekernya tetap. Yang ada apotek. Pak Fendri, thank you banget. Semoga ini Iya. apa namanya informasi yang kita obrolin Iya. kali ini bermanfaat buat teman-teman Amin, semua ya. amin. Dan siapa tahu makin banyak apoteker-apoteker Indonesia yang sukses dan Iya. bisa dikenal di mata dunia. Ada nggak Iya. Pak apoteker kita yang dikenal di dunia? Kalau ya paling dari segi aktivitas ya ada beberapa pengurus kami yang juga beraktivitas di organisasi apoteker tingkat dunia juga ada. Ada, Pak, ya? Ada di Intinya tingkat nggak Asia malu-maluin Tenggara. apoteker kita? Oh enggak luar Cukup biasa. dihitung? Cukup bisa lumayan. Dibanding dokter? Mana yang Oh lebih keren? dokter mungkin karena profesi yang lebih lama dan lebih ini mungkin lebih banyak dokter ya. Ini apoteker baru. Pak Fendri, thank you banget. Sama-sama. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.